Salve Laudetur Yesus Kristus semuanya. Di dalam gereja Katolik ada yang namanya kepausan, di mana seorang Sri Paus, yaitu Uskup Roma, penerus dari Santo Petrus, memimpin seluruh gereja Katolik. Dan inilah satu-satunya uskup yang mempunyai supremasi atas semua gereja Kristus. Kepausan sendiri bahkan mempunyai sebuah asal-usul yang ternyata berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah yang mendirikan institusi ini. Asal-usul kepausan ini eksis dicatat dalam kitab suci, yaitu Injil Suci Santo Matius bab 16 ayat 18-19. Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dalam bahasa Yunaninya, Petros diterjemahkan menjadi Petrus, dan batu karang diterjemahkan menjadi Petra, dan jemaatku diterjemahkan menjadi Eklesian. Kata eklesia juga berarti gereja, bahkan di Alkitab TB2 menerjemahkan eklesian menjadi gereja. Jadi tidak perlu diperdebatkan tentang antara jemaat dan gereja itu sendiri. Ada beberapa poin penting di sini. Pertama, Tuhan Yesus telah memilih Santo Petrus di antara semua para murid lain. Dan yang paling pertama memberikan kunci kerajaan surga sehingga mendapatkan otoritas. Jika ada yang dia ikat di dunia, maka juga terikat di sorga. Jika ada yang dia lepaskan di dunia, maka juga terlepas di sorga. Sebelumnya, nama Santo Petrus ialah Simon. Namun, di Injil Matius ini disinilah Simon dinamai Petrus yang berarti batu karang. Petra itu sendiri merujuk pada Santo Petrus. Walaupun berbeda bentuk, namun arti tetap sama. Hanya saja Petra ini adalah objek, makanya pakai kata A di bagian akhir untuk mendeskripsikan bahwa kata itu dalam bentuk feminin. Sedangkan Petros itu maskulin dan bentuk yang maskulin itu merujuk kepada pria. Karena itulah pakai kata OS di terakhir. Namun mempunyai arti yang sama, yaitu batu karang. Jadi artinya Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas Santo Petrus. Inilah iman Katolik. Dan di video ini saya akan secara khusus membahas nomor 2. Karena ini adalah poin yang efektif untuk membuktikan kepausan, di mana Santo Petrus adalah batu karang itu sendiri. Untuk membuktikan ini, saya akan menggunakan tulisan para bapak gereja dan teolog perdana mengatakan bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas Santo Petrus. Pertama dari Tertullianus dari Kartago, dalam bukunya On Monogamy, ia berkata bahwa hanya Petrus saja yang aku temukan melalui ibu mertuanya telah menikah. Aku terdorong untuk menganggapnya sebagai seorang monogamis dengan mempertimbangkan gereja yang dibangun di atas dirinya dan ditakdirkan untuk menetapkan setiap jenjang dalam tata tertibnya dari kalangan para monogamis. Dan kedua dari Eusebius dari Kaisarea, dalam bukunya Church History, ia menyatakan bahwa dan Petrus yang di atasnya gereja Kristus didirikan, yang tidak akan dikuasai oleh gerbang neraka, telah meninggalkan satu surat yang diakui. Mungkin juga ada surat yang kedua, tetapi hal ini masih diragukan. Lalu ketiga dari Santo Hieronymus dari Strindon, dalam suratnya kepada Santo Paus Damasus, ia mengatakan bahwa, seperti aku, Hieronymus tidak mengikuti pemimpin lain selain Kristus. Demikian pula aku tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan kebahagiaanmu, Paus Damasus, yaitu dengan takhta Petrus. Sebab inilah aku tahu batu karang di mana gereja dibangun. Inilah rumah di mana saja anak domba Paskah dapat dimakan dengan benar. Namun ada sebuah keberatan atau bantahan dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen tapi non-Katolik. Mereka berkata bahwa Petros dan Petra itu adalah kata yang berbeda. Menurut Helps Word Studies, bisa dilihat di Bible Hub,
Petros itu berarti batu kecil, sedangkan Petra adalah batu yang besar. Jadi artinya Petros tidak mempunyai arti yang sama dengan Petra. Sehingga Kristus tidak mungkin mendirikan gerejanya di atas Santo Petrus. Jawaban saya atas keberatan satu adalah, memang Petros berarti batu kecil dan Petra berarti batu besar. Namun itu hanya terbatas di puisi saja. Seorang teolog Protestan, D.A. Carson, menuliskan bahwa meskipun benar bahwa Petros dan Petra dalam bahasa Yunani awal masing-masing bisa berarti batu kecil dan batu besar, yaitu karang. Perbedaan ini sebagian besar hanya ditemukan dalam puisi. Selain itu, dalam kasus ini bahasa Aram yang berdasarkannya tidak diragukan dan sangat mungkin kata kefa digunakan dalam kedua bagian kalimat tersebut. Engkau adalah kefa dan di atas kefa ini. Karena kata tersebut digunakan baik sebagai nama maupun dengan arti karang atau batu besar. Peshitta yang ditulis dalam bahasa Syria, bahasa yang berkerabat dengan bahasa Aram, tidak membuat perbedaan antara kata-kata dalam kedua kalimat tersebut. Bahasa Yunani membuat perbedaan antara Petros dan Petra hanya karena berusaha mempertahankan permainan kata pun. Dan dalam bahasa Yunani, kata feminin Petra tidak dapat digunakan dengan baik sebagai nama maskulin. Dan muncullah keberatan kedua di mana mereka mengatakan bahwa batu karang gereja adalah Kristus itu sendiri. Lihat 1 Korintus 10 ayat 4 dan bahkan Santo Agustinus dari Hippo di dalam sermon ke-97 mengatakan kalau Kristuslah batu karang itu, bukanlah Petrus. Jawaban atas keberatan kedua ini saya menjawab bahwa mengenai 1 Korintus bab 10 ayat 4 yang berbunyi, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, karena mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Dan juga mereka didukung oleh tulisan patristik yaitu Santo Agustinus dari Hippo dalam salah satu sermonnya. Ia mengatakan, jadi Petrus adalah orang yang benar, atau lebih tepatnya, apakah Kristus yang benar di dalam Petrus? Ketika Tuhan Yesus Kristus menghendaki, dia membiarkan Petrus dan Petrus tampak hanya sebagai manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus berkenan, dia memenuhi Petrus, dan Petrus menjadi orang benar. Karang, yaitu Petra, itulah yang menjadikan Petrus benar, karena karang itu adalah Kristus. Sebenarnya, Gereja Katolik sendiri tidak pernah menyangkal bahwa Kristus adalah batu karang. Kristus adalah batu karang, dan Petrus juga batu karang, dan keduanya tidak berkontradiksi. Seorang imam dan teolog Yesuit yang bernama Cornelius a Lapide mengatakan bahwa maka tidak ada alasan bagi bidat untuk menolak makna ini dan berkata bahwa Kristus sendiri adalah batu karang dan bukan Petrus, sebab keduanya benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Santo Agustinus, yaitu bahwa Kristus adalah batu karang utama dan Petrus adalah batu karang sekunder yang telah diteguhkan oleh Kristus. Maka gereja didirikan di atas Petrus bukan sebagai sumber kekuatannya sendiri, melainkan karena ia telah diteguhkan oleh Kristus, sebagai ia dan para penerusnya, yaitu para paus, dapat menopang dan menjaga seluruh gereja. Dan perkataan seorang Romo ini, yaitu Cornelius a Lapide, ini tentu tidak salah. Jika gereja didirikan di atas batu karang, pastinya secara logika di mana gereja pun berada pasti ada batu karangnya. Dan batu karang itu adalah Tuhan Yesus dan Santo Petrus. Ada dua bapak gereja yang mengatakan demikian secara terpisah. Pertama, dari Santo Ignatius dari Antioquia dalam suratnya yaitu Epistle to the Smyrnaeans mengatakan bahwa dimanapun uskup berada di situ pula hendaknya jemaat berkumpul. Sama seperti dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik. Dan kedua dari Santo Ambrosius dari Milan dalam Expositions on the 12 Psalms of David. Beliau mengatakan bahwa Petrus inilah yang kepadanya Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi di mana ada Petrus di situ ada gereja. Di mana ada gereja disitulah tidak ada kematian, melainkan hidup yang kekal. Jadi di dua kutipan Bapak gereja ini, Santo Ignatius mengatakan di mana ada gereja di situ ada Kristus. Sedangkan Santo Ambrosius mengatakan di mana ada gereja di situ ada Petrus. Apakah ini bertentangan? Tidak.
Ini menunjukkan bahwa Yesus dan Petrus adalah sama-sama batu karang. Hanya saja perbedaannya, Yesus Kristus itu sendiri adalah batu karang yang primer, sedangkan Santo Petrus adalah batu karang yang sekunder. Karena itulah Santo Beda Venerabilis dalam homilis dia mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, katanya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini dari mana engkau menerima namamu, yaitu di atas diriku sendiri, yaitu Yesus Kristus, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi secara kesimpulannya yang dinyatakan oleh Santo Beda ini menegaskan kalau Kristus adalah batu karang primer, batu penjuru dan fondasi gereja yang sejati. Sementara Petrus disebut batu karang karena imannya yang teguh dan peranannya sebagai wakil Kristus di dunia. Dengan menerima nama Petrus yang berarti batu karang, Petrus mendapat bagian dalam kekokohan Kristus. Tetapi gereja tetap dibangun di atas Kristus sebagai dasar yang tak tergoyahkan. Pandangan ini tidak bertentangan dengan ajaran Katolik, melainkan menunjukkan hubungan erat antara Kristus sebagai batu karang primer dan Petrus sebagai batu karang sekunder. Kalau yang kutipan Santo Agustinus di Keberatan 2 itu tidak masalah bagi gereja Katolik. Karena penjelasan tadi, bahkan di karya lain Santo Agustinus dari Hippo, ia sudah mengklarifikasikannya dalam Retractions. Ia mengatakan bahwa dalam sebuah bagian ini aku berkata tentang Rasul Petrus. Di atas dia seperti di atas batu karang gereja dibangun. Gagasan ini juga diungkapkan dalam nyanyian yang dinyanyikan oleh banyak suara dalam bait-bait karya Ambrosius yang terberkati. Ketika ia berkata tentang kokok ayam jantan, pada kokok ayam itu dia, batu karang gereja ini, menghapuskan kesalahannya. Namun aku, Agustinus, juga tahu bahwa seringkali aku menjelaskan apa yang Tuhan katakan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Bahwa hal ini sering dipahami sebagai gereja yang dibangun di atas dia, yang diakui oleh Petrus ketika berkata, engkau adalah Kristus Putra Allah yang hidup. Dengan demikian Petrus yang dinamai sesuai dengan batu karang ini mewakili pribadi gereja yang dibangun di atas batu karang tersebut dan telah menerima kunci kerajaan surga. Sebab dikatakan kepadanya, engkau adalah Petrus dan bukan engkau adalah batu karang, tetapi batu karang itu adalah Kristus. Yang dalam pengakuannya sebagaimana seluruh gereja juga mengakui, Simon disebut Petrus. Namun, biarlah pembaca yang memutuskan pendapat mana dari kedua pandangan ini yang lebih mungkin benar. Yang saya cetak berwarna biru itu adalah pendapat dari Ambrosius dan yang hijau itu dari pendapat Agustinus. Di sini Agustinus mengklarifikasikan bahwa biarlah pembaca memutuskan pendapat dari kedua pandangan ini. Jadi Agustinus itu sendiri tidak menganggap pandangannya itu sepenuhnya benar. Lalu muncullah keberatan ketiga, di mana mereka mengatakan bahwa gereja didirikan bukan di atas Santo Petrus, melainkan iman dan pengakuan Santo Petrus. Santo Ambrosius dalam The Sacrament of the Incarnation of Our Lord, chapter 5, paragraph 34, Santo Hilarius on the Trinity, book 6, chapter 37, dan Santo Yohanes Chrysostomus, homily 43 on Matthew, paragraph 3 mengatakan demikian. Jadi bukan Petrus, melainkan imannya. Untuk menjawab keberatan ketiga ini, saya menjawab bahwa dengan mengatakan bahwa iman adalah fondasi gereja dan gereja didirikan karena pengakuan dari iman Petrus, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan dogma Katolik. Santo Robertus Bellarminus juga mengatakan hal ini. Saya menanggapi iman atau pengakuan dapat dipertimbangkan dalam dua cara. Pertama, secara mutlak pada dirinya sendiri tanpa hubungan dengan pribadi Petrus. Kedua, dalam hubungannya dengan Petrus. Dalam cara pertama, tampaknya lawan-lawan kita ingin menegaskan bahwa iman adalah dasar gereja. Tetapi mereka jelas keliru. Jika memang demikian, mengapa Tuhan tidak berkata alih-alih, aku akan membangun di atas batu karang ini dengan mengatakan aku sedang membangun atau aku telah membangun gerejaku? Sudah banyak orang yang percaya bahwa dia adalah putra Allah yang hidup. Sejak zaman para nabi, Santa Perawan Maria, Simeon, Zakaria, Yohanes Pembaptis, para rasul, dan murid-murid lainnya.
Selanjutnya, iman yang dipertimbangkan secara mutlak memang pantas disebut sebagai dasar pembenaran dan segala kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, rumah Allah didirikan oleh iman, dibangun oleh harapan, disempurnakan oleh kasih. Tetapi dasar gereja bukanlah iman secara tepat. Harus ada dasar yang sejenis dengan bagian bangunan lainnya. Gereja adalah himpunan manusia, seperti juga kumpulan batu hidup. Oleh karena itu, batu yang menjadi fondasi juga haruslah seseorang, bukan sekedar suatu kebajikan. Terakhir, kata ganti ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa melalui batu karang, iman tidak dapat dipahami secara mutlak, karena kata itu lebih erat mengacu pada orang yang dinamai batu karang tersebut. Selanjutnya telah dikatakan kepada Simon, engkau adalah batu karang, bukan kepada imannya. Oleh karena itu kita harus menerima bahwa iman dalam pengertian kedua inilah yang menjadi dasar, dan bukan sembarang iman, melainkan iman Petrus dan bukan sebagai pribadi biasa, tetapi sebagai gembala gereja. Ini sejalan dengan apa yang telah kita katakan sebelumnya, bahwa Petrus adalah dasar gereja. Oleh karena itu, iman Petrus menjadi dasar gereja karena dua alasan. Pertama, karena melalui keutamaan imannya, Petrus memperoleh martabat untuk menjadi dasar gereja, seperti yang ditunjukkan oleh Hieronymus, Hilarius, Chrysostomus, dan lainnya dalam penafsiran ayat ini. Kedua, karena Petrus secara langsung menjadi dasar gereja, sebab imannya tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, ia harus meneguhkan dan menopang yang lain dalam iman. Maka Tuhan berkata kepadanya, Aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur, dan apabila engkau telah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Karena itu, melalui keteguhan imannya yang tak tergoyah, Petrus menjadi batu karang yang paling kokoh menopang seluruh gereja. Dengan demikian mengatakan bahwa gereja didirikan di atas Petrus atau di atas imannya adalah satu hal yang sama. Para bapak gereja yang dikutip juga berbicara dalam pengertian ini. Santo Hilarius setelah mengatakan bahwa iman Petrus adalah dasar gereja dan menerima kunci kerajaan surga, menambahkan tentang Petrus sendiri, ia memperoleh tempat yang utama melalui pengakuan iman yang terberkati. Dan kemudian melanjutkan, karena itu ia memegang kunci kerajaan surga, karena itu penghakimannya di dunia menjadi penghakiman surgawi. Dan untuk tiga kutipan yaitu Santo Ambrosius, Hilarius, dan Chrysostomus, yang di keberatan tiga itu sekali lagi tidak bertentangan dengan iman Katolik. Walaupun Santo Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa maka iman adalah dasar gereja sebab bukan tentang daging Kristus yang dikatakan melainkan tentang imannya. Pintu-pintu neraka tidak akan menguasainya, tetapi pengakuan imannya telah mengalahkan neraka. Dan pengakuan ini tidak hanya menyingkirkan satu ajaran sesat karena seperti kapal yang baik, gereja sering dihantam oleh banyak gelombang. Maka dasar gereja harus mampu mengatasi semua ajaran sesat. Beliau yaitu Santo Ambrosius juga mengatakan Santo Petrus adalah batu karang. Kepada rasul yang sama ketika pada kesempatan sebelumnya ia berkata, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Tuhan menjawab, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan aku akan memberimu kunci kerajaan surga. Tidakkah ia dapat menguatkan iman orang yang kepadanya dengan wewenangnya sendiri? Ia memberikan kerajaan yang ia sebut batu karang. Dengan demikian menyatakannya sebagai dasar gereja, maka pertimbanglah cara permohonannya dan alasan dari perintahnya. Walaupun Santo Hilarius dari Poitiers mengatakan bahwa iman inilah yang menjadi dasar gereja, melalui iman ini gerbang neraka tidak dapat menguasainya. Inilah iman yang memiliki kunci kerajaan surga. Apapun yang dilepas atau diikat oleh iman ini di dunia akan dilepaskan atau diikat di surga. Iman ini adalah karunia Bapa melalui pewahyuan. Bahwa pengetahuan bahwa kita tidak boleh membayangkan Kristus yang palsu, makhluk yang diciptakan dari ketiadaan, tetapi harus mengakui dia sebagai anak Allah yang benar-benar memiliki kodrat ilahi. Beliau yaitu Santo Hilarius juga mengatakan dalam karya yang sama, dan Simon yang terberkati yang setelah pengakuannya akan misteri itu ditetapkan menjadi batu dasar gereja dan menerima kunci kerajaan surga serta semua rekannya yang berbicara oleh Roh Kudus. Walaupun Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa
Kalau tidak, akan menjadi berlebihan untuk mengatakan engkau adalah anak Yunus, tetapi karena ia telah mengatakan anak Allah, untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah dengan cara yang sama seperti anak Yunus adalah anak dari ayahnya, yaitu dari hakikat yang sama dengan dia yang telah memperanakannya. Maka dia menambahkan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, yaitu di atas iman dari pengakuannya. Beliau, Santo Yohanes Chrysostomus, juga mengatakan bahwa Petrus ini, dan ketika aku mengatakan Petrus, yang aku maksud adalah batu karang yang kokoh, fondasi yang tenang, rasul yang agung, murid pertama, orang pertama yang dipanggil oleh Kristus, dan yang pertama yang taat. Dia melakukan sesuatu yang bukan hal sepele, tetapi sesuatu yang sangat besar. Dia menyangkal sang guru itu sendiri. Aku mengatakan ini bukan untuk menuduh orang benar itu, tetapi untuk memberimu alasan untuk bertobat. Petrus menyangkal sang guru dunia, penjaga, dan juru selamat semua orang. Jadi artinya Santo Petrus adalah batu karang gereja. Ini salah satu bukti bahwa kepausan benar-benar didirikan oleh Yesus Kristus. Dan Santo Petrus dijadikan fondasi gereja yang membuktikan bahwa Santo Petrus dan para penerusnya adalah pemimpin seluruh gereja semesta. Karena hanya Santo Petruslah yang mendapat otoritas yang besar itu, yaitu sebagai batu fondasi gereja bersama Kristus itu sendiri. Aku harap bahwa video dan penjelasan ini semoga menjadi bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.